Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan hidayahnya saya dapat mempersiapkan, menyusun dan menyampaikan presentasi ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda alam yakni Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya izinkan saya untuk mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Dr. Nelly Fitriani MPD selaku dosen pembimbing 1 dan Ibu Ika Wahyu Anita MPD selaku dosen pembimbing 2. Karena berkat bimbingannya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu. Baiklah, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Regina Nuherlina dengan NIM 210602558. Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan IKIP Siliwangi. Pada kesempatan kali ini, saya mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Penggunaan Pendekatan Realistik Matematika Education (RME) untuk meningkatkan kemampuan pemahaman konsep matematis siswa kelas 2 sekolah dasar. Langsung saja saya akan menjelaskan latar belakang dari penelitian ini. Pada bagian yang pertama yaitu kondisi ideal. Pendidikan matematika di jenjang sekolah dasar memiliki tujuan utama untuk membekali peserta didik dengan kemampuan berpikir logis, analitis, sistematis, dan kritis dalam menghadapi permasalahan kehidupan sehari-hari. Salah satunya, kompetensi penting yang perlu dikuasai sejak dini adalah kemampuan dalam memahami konsep pecahan, karena merupakan dasar berpikir matematis yang akan digunakan dalam materi-materi lanjutan. Hal ini sejalan dengan ketentuan Perkemendikbud No. 31 tahun 2018 yang menyatakan bahwa pengembangan pemahaman konsep matematis harus dimulai sejak awal agar siswa memiliki landasan berpikir matematis yang kokoh. Mailawati 2020. Selain itu, kurikulum Dekdiknas tahun 2006 menekankan bahwa penguasaan matematika bukan hanya dilihat dari aspek kognitif semata, melainkan dari kemampuan peserta didik dalam memahami dunia sekitar, bersaing secara global, serta mampu berhasil dalam kehidupan sehari-hari. Bagian yang kedua yaitu kondisi nyata di lapangan. Meskipun tujuan ideal telah digariskan dengan jelas, realitas di lapangan menunjukkan bahwa banyak siswa sekolah dasar, khususnya di kelas 2, masih mengalami kesulitan dalam memahami materi pecahan. Kesulitan ini terutama disebabkan oleh pendekatan pembelajaran yang masih bersifat abstrak, berpusat pada guru teacher center, serta kurang dikaitkan dengan konteks kehidupan nyata siswa. Hasil survei awal yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa 60% dari 20 siswa kelas 2 memperoleh nilai di bawah kriteria ketuntasan minimal, yaitu KKM. Pada materi pecahan, hal ini mengidentifikasikan bahwa pemahaman siswa terhadap konsep tersebut masih terbilang rendah. Susanti dan Rahayu 2013 juga mengungkapkan bahwa rendahnya pemahaman konsep matematis siswa disebabkan oleh pendekatan pembelajaran yang tidak kontekstual dan kurang melibatkan pengalaman langsung. Selain itu, menurut Permatasari 2021 menyatakan bahwa minat belajar matematika pada siswa rendah karena adanya anggapan bahwa matematika merupakan mata pelajaran yang sulit bahkan sebelum proses pembelajaran dimulai. Adapun bagian yang ketiga yaitu solusi. Sebagai solusi terhadap permasalahan tersebut, pendekatan realistik matematika education yaitu RME dinilai tepat untuk diterapkan karena menekankan pada pembelajaran yang bermakna dan kontekstual. Pendekatan ini mengaitkan materi matematika dengan dunia nyata yang dekat dengan kehidupan siswa, sehingga proses pembelajaran menjadi lebih konkret dan mudah dipahami. Adapun menurut Sri dan Supatman 2021, penerapan pendekatan RME dapat meningkatkan pemahaman konsep matematis karena siswa belajar melalui konteks yang sudah mereka kenal sebelumnya. Adapun menurut Arrakan et al. 2021 juga menyatakan bahwa RME mampu membantu siswa memahami konsep pecahan. Pendekatan ini juga menekankan pentingnya keterampilan proses matematika seperti berdiskusi, berkolaborasi, dan berargumentasi secara aktif, sehingga siswa dapat menemukan solusi secara mandiri maupun kelompok, mengaplikasikan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Adapun tujuan penelitian ini yaitu yang ke-1,
Mengetahui peningkatan kemampuan pemahaman konsep matematis siswa dalam penerapan pendekatan realistis matematika education RME. Yang kedua yaitu mendeskripsikan kesulitan siswa dalam meningkatkan kemampuan pemahaman konsep matematis. Yang ketiga yaitu memperoleh gambaran kesulitan guru dalam melaksanakan penerapan pendekatan realistis matematika education yaitu RME untuk meningkatkan kemampuan pemahaman konsep matematis. Yang terakhir yaitu mengetahui konsep siswa dan guru dalam penggunaan pendekatan realistis matematika education untuk meningkatkan kemampuan pemahaman konsep matematis pada materi pecahan. Yang selanjutnya yaitu metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode mixed method. Metode mixed method adalah penggabungan metode penelitian kuantitatif dan kualitatif secara bertahap. Metode penelitian ini digunakan untuk menjawab perumusan masalah dengan desain yang digunakan yaitu sequential explanatory design. Sequential explanatory design sendiri merupakan pengumpulan data kuantitatif dan kualitatif secara berurutan, di mana tahapan yang pertama yaitu dilakukan dengan metode kuantitatif dan tahapan yang kedua dilakukan dengan metode kualitatif. Yang selanjutnya merupakan subjek dan lokasi penelitian ini, lokasi di SDN Sukaasih Kecamatan Ibun, Kabupaten Bandung. Dengan subjek penelitian yaitu seluruh siswa kelas 2 yang berjumlah 18 terdiri dari 7 laki-laki dan 11 perempuan. Adapun instrumen pada penelitian ini, yang pertama adalah tes tulis kemampuan pemahaman siswa. Tes ini digunakan untuk mengetahui kemampuan siswa dalam konsep matematis materi pecahan. Yang kedua ada lembar angket respon. Angket merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden. Responden dalam penelitian ini yaitu siswa. Hal ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kesulitan siswa dalam meningkatkan pemahaman konsep matematis materi pecahan. Dan yang selanjutnya ada lembar wawancara guru. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang berkaitan dengan kesulitan yang dialami guru terhadap penggunaan pendekatan realistis matematika education dalam pembelajaran matematis materi pecahan. Yang selanjutnya yaitu langkah-langkah. Langkah-langkah dalam penerapan pembelajaran menggunakan pendekatan realistis matematika education berikut langkah-langkahnya. Yang ke-1, memahami masalah kontekstual. Pada langkah ini, siswa membaca dan memahami masalah yang diberikan oleh guru. Masalah tersebut diambil dari situasi dunia nyata atau konteks yang dikenal oleh siswa. Siswa harus mengidentifikasi konteks masalah dan unsur-unsur penting dalam masalah tersebut. Yang kedua yaitu penyelesaian masalah kontekstual. Pada langkah ini, siswa mencari cara untuk menyelesaikan masalah yang diberikan. Siswa dapat menggunakan pengetahuan dan strategi yang sudah mereka miliki atau mencoba mengembangkan metode baru. Proses ini memungkinkan siswa untuk mengeksplorasi berbagai pendekatan dan menemukan solusi yang paling efektif. Yang ketiga yaitu membandingkan dan mendiskusikan jawaban. Yang ketiga yaitu membandingkan dan mendiskusikan jawaban. Pada langkah ini, siswa berpartisipasi dalam diskusi kelas di mana mereka mempresentasikan solusi mereka, mendengarkan solusi dari teman-teman, dan memberikan serta menerima umpan balik. Siswa harus menjelaskan alasan di balik metode yang mereka gunakan dan bagaimana mereka mencapai solusi mereka. Yang selanjutnya yaitu menyimpulkan. Pada langkah ini, siswa bersama-sama dengan guru menyimpulkan konsep matematika yang telah mereka pelajari dari masalah tersebut. Mereka mengaitkan solusi spesifik dengan prinsip-prinsip matematika yang lebih umum dan membuat catatan penting. Yang selanjutnya yaitu rumusan masalah yang ke-1. Peningkatan kemampuan pemahaman konsep matematis materi pecahan pada siswa kelas 2 sekolah dasar. Pembelajaran dalam penelitian ini dilakukan selama 5 pertemuan dengan penerapan pendekatan realistis matematika education. Hasil penelitian diperoleh melalui pengukuran nilai rata-rata pretest dan posttest peserta didik. Setelah data diperoleh, dilakukan pengolahan data menggunakan aplikasi SPSS versi 22 dan Microsoft Excel 2019 dengan beberapa uji. Yang pertama yaitu uji normalitas. Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data penelitian yang dikumpulkan berdistribusi normal atau tidak. Yang kedua yaitu uji homogenitas.
Uji homogenitas bertujuan untuk mengetahui apakah data memiliki kesamaan atau tidak. Yang ketiga yaitu uji hipotesis. Pada penelitian ini adalah uji one simple t-test. Pretest dan posttest bertujuan untuk mengetahui apakah ada tidaknya peningkatan skor karena data pretest dan posttest kemampuan pemahaman konsep matematis menunjukkan hasil data normal, maka dilakukan lanjutan dengan uji independen parametrik yaitu uji one sample test atau uji one simple t-test. Yang selanjutnya yaitu uji Engine. Digunakan untuk mengetahui efektif penggunaan pendekatan relatif matematika education untuk meningkatkan kemampuan pemahaman konsep matematis siswa kelas 2 sekolah dasar pada penelitian ini. Langsung saja kita lihat pada uji normalitas. Untuk menentukan data yang diperoleh normal atau tidak, maka nilai signifikasi harus lebih besar dari 0,05. Kita lihat dari sini, baik pada pretest, posttest, semuanya berada di atas 0,05, maka semua data tersebut berdistribusi normal. Yang selanjutnya yaitu pada uji homogenitas. Seperti pada uji normalitas tadi, untuk menentukan data yang diperoleh homogen atau tidak, maka nilai signifikasi harus lebih besar dari 0,05. Kita lihat di sini, semuanya berada di atas 0,05. Maka semua data tersebut dapat dikatakan homogen. Yang selanjutnya yaitu uji hipotesis. Pada penelitian ini adalah uji one simple t-test. Dilihat dari tabel di atas menunjukkan bahwa nilai signifikasi data pretest kemampuan pemahaman konsep matematis menunjukkan nilai 0,00 dan pretest kemampuan pemahaman konsep matematis 0,00, sehingga H0 ditolak dan H1 diterima karena signifikasi lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan kemampuan pemahaman konsep matematis siswa kelas 2 sekolah dasar yang menggunakan pendekatan realistis matematika education RME pada materi pecahan. Yang selanjutnya, pada hasil penelitian dalam uji Engine dapat terlihat pada nilai kritis rata-ratanya 54,4, kemudian pada rata-rata proses 76,6. Lalu kemudian rata-rata Engine sendiri berada pada 0,58, yang artinya ini menunjukkan pada kategori sedang. Yang selanjutnya adalah rumusan masalah yang kedua, yaitu kesulitan siswa dalam meningkatkan kemampuan pemahaman konsep matematis melalui penerapan realistis matematika education. Berdasarkan diagram di atas, menunjukkan bahwa skor rata-rata siswa adalah 67 dalam persentase 84%, yang dimana menunjukkan bahwa respon siswa terhadap materi pecahan menggunakan pendekatan realistis matematika education untuk meningkatkan kemampuan pemahaman konsep matematis pecahan untuk siswa kelas 2 sekolah dasar adalah sangat baik. Selanjutnya kita menuju kepada rumusan masalah yang ketiga, yaitu kesulitan guru dalam melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan realistis matematika education untuk meningkatkan kemampuan pemahaman konsep matematis materi pecahan pada siswa kelas 2. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan guru kelas 2 sekolah dasar, ditemukan 3 kendala utama dalam penerapan pendekatan realistis matematika education. Yang pertama yaitu penentuan estimasi waktu. Penerapan pendekatan RME membutuhkan waktu yang relevan lebih banyak dibandingkan dengan metode konvensional. Proses pembelajaran yang menekankan pada pengalaman kontekstual dan pemecahan masalah nyata menuntut tahapan-tahapan yang tidak bisa disingkat, seperti eksplorasi situasi kontekstual, diskusi kelompok, hingga refleksi hasil. Guru menyampaikan bahwa perencanaan waktu yang kurang matang dapat menyebabkan pembelajaran tidak tuntas, sehingga diperlukan manajemen waktu yang lebih struktur. Yang kedua yaitu penentuan alat dan bahan. RME menuntut keterlibatan alat peraga konkret yang sesuai dengan konteks kehidupan sehari-hari siswa. Namun, dalam praktiknya, guru mengalami kesulitan dalam menyediakan alat dan bahan yang memadai dan relevan.
Selain itu, alat yang terlalu kompleks atau sulit didapatkan bisa menjadi hambatan baik bagi guru dalam mempersiapkan maupun bagi siswa dalam memahami materi. Oleh karena itu, perlu memilih alat yang sederhana namun efektif serta kreativitas guru dalam memanfaatkan benda-benda di sekitar. Yang terakhir yaitu perkondisian kelas. Pada proses pembelajaran berbasis RME, siswa menjadi lebih aktif, eksploratif, dan banyak berdiskusi. Meskipun hal ini merupakan tanda keterlibatan belajar yang tinggi, namun seringkali justru menimbulkan suasana kelas yang kurang kondisif. Guru memerlukan strategi pengolahan kelas yang adaptif dan tegas, serta pembiasaan aturan kerja kelompok sejak awal. Selanjutnya, pada rumusan masalah yang keempat yaitu respon siswa dan guru terhadap penggunaan pendekatan relatif matematika education. Respon siswa menunjukkan bahwa mereka mengalami kesulitan saat mengaitkan materi matematika dengan kehidupan sehari-hari, yang disebabkan oleh rendahnya kemampuan pemahaman konsep matematis. Namun, dengan penerapan pendekatan RME, siswa terbantu dalam memahami materi secara lebih konkret dan bertahap. Sementara itu, guru memberikan respon positif terhadap pendekatan ini karena materi pecahan dianggap sebagai dasar penting dalam operasi hitung matematika. Guru menyadari bahwa minat siswa yang rendah terhadap matematika menjadi tantangan, namun penerapan RME dinilai sangat membantu dan mengatasi permasalahan tersebut dan meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. Dari hasil keseluruhan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Pendekatan relatif matematika education terbukti meningkatkan pemahaman konsep matematis siswa pada materi pecahan. Hal ini didukung oleh nilai Engine yang berada di kategori sedang, serta hasil observasi angket guru dan siswa yang termasuk dalam kategori sangat baik. Siswa mengalami kesulitan dalam perhitungan pecahan, kurangnya antusias di awal pembelajaran, dan kesulitan menyimpulkan materi karena kurang percaya diri. Guru menghadapi kendala seperti waktu pembelajaran yang terbatas dan sulitnya pengondisian siswa yang kurang disiplin. Meskipun awalnya sulit, pendekatan relatif matematika education membantu siswa memahami pecahan dalam konteks nyata dan memudahkan guru mengatasi kurangnya minat belajar. Cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.